Makna tumpak kandang dalam tradisi Hindu. Tumpak Uye atau yang lazim disebut tumpak kandang sebagai tradisi Hindu Bali dilaksanakan setiap 6 bulan sekali pada Sabtu Kliwon Uku Uye menurut perhitungan kalender Bali Jawa. Tumpak kandang adalah upacara selamatan untuk binatang-binatang seperti binatang yang disembelih dan binatang piaraan. Hakikatnya pada rahina ini untuk memuja ide Sang Yang Widi, Sang Yang Siwa Pasupati yang disebut Rare Angon, pengembala makhluk. Berdasarkan kutipan ini tegas bahwa yang dipuja adalah ide Sang Yang Widi, bukan memuja binatang. Demikian pula terhadap tumbuh-tumbuhan, senjata-senjata, gamelan, dan sebagainya. Tujuan tumpak kandang. Kenapa harus ada upacara untuk para binatang? Mungkin ada yang pernah bertanya dalam hati demikian. Sesungguhnya inilah Hindu yang mengajarkan cinta kasih yang besar kepada seluruh ciptaan Tuhan dan yang mengajarkan sifat untuk menghargai tak hanya kepada sesama manusia tapi juga kepada binatang, tumbuhan, dan seluruh ciptaannya. Karena dalam Hindu terdapat amanat untuk menjaga keharmonisan hidup dengan semua makhluk hidup dan alam semesta. Selain itu, dalam ajaran Hindu meyakini bahwa semua makhluk memiliki jiwa yang berasal dari ide Sang Yang Widi. Dalam lontar Saramuscaya juga sudah mengingatkan tentang hal ini yang menyebutkan sebagai berikut. Ayuwa tan masih ring sarwa prani, apan prani ngaran prana. Artinya, jangan tidak sayang kepada binatang, karena binatang atau makhluk adalah kekuatan alam. Jika kita coba untuk memahami dari lontar tersebut mengartikan bahwa umat hendaknya mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk. Khusus pada perayaan tumpak kandang, umat memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa Pasupati, agar hewan peliharaannya diberkati kerahayuan. Sebab hewan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Misalnya, sapi atau kerbau bagi para petani memiliki peran yang sangat besar dalam membantu aktivitas agrarisnya. Sebagai hewan yang ditakdirkan sebagai umbuan tunu seperti ayam, itik, babi, dan sebagainya sering dijadikan sumber protein untuk menunjang kehidupan manusia. Untuk kepentingan itu, hewan ternak memang terus dikembangkan, tetapi khusus hewan-hewan yang lain, terutama satwa langka, umat mesti melestarikannya seperti penyu hijau, burung jalak Bali, menjangan, kera, dan sebagainya. Hewan-hewan langka tersebut mesti dijaga agar tidak sampai mengalami kepunahan. Selain itu, pada tumpak kandang juga mengingatkan kita sebagai manusia akan adanya triguna. Triguna adalah 3 unsur dasar dari sifat manusia yang terdiri dari satwam adalah sifat damai, rajas adalah sifat ambisi, tamas adalah sifat malas. 2 bagian dari triguna yaitu rajas dan tamas adalah bagian sifat yang ada pada binatang. Sehingga tumpak kandang ini kita tak lupa untuk memohon Tuhan agar 2 sifat ini dijauhkan pada kita manusia, agar yang berkembang ialah sifat satwam atau sifat damai, seperti yang telah disebutkan dalam kitab Uraspati Tatwa. Yap wan tamah magong ring cita, ia hetuning atmo matemahan triak, ia terdadi ikang dharma sedana denya, an apang dadi tenya jenggama. Uraspati Tatwa 24. Pernyataan di atas artinya, apabila tamah yang besar pada cita, itulah yang menyebabkan atma menjadi binatang.
ia tidak dapat melaksanakan dharma olehnya, yang menyebabkan menjadi tumbuh-tumbuhan. Pada tumpak kandang, umat mengaturkan persembahyangan pada Sang Hyang Rare Angon sebagai manifestasi dari Dewa Siwa yang berfungsi sebagai penguasa dan penjaga semua binatang, dengan tujuan untuk diberikan keselamatan pada semua hewan peliharaan dan ternak agar bisa bermanfaat dan hasil yang melimpah dan sesuai dengan harapan dari pemiliknya. Dengan mengaturkan persembahan itu, maka manusia juga berharap agar tidak menjadi tulah hidup karena hanya menikmati saja tanpa persembahan. Adapun banten pada tumpak kandang untuk ternak jantan berupa tumpeng sesayut, penyenang, reresik, cerimpen, canang raka. Dan untuk ternak betina, bantennya sama dengan banten jantan, hanya ditambahkan dengan ketipat belekok, belayak, dan pesor. Untuk bangsa burung atau unggas, bantennya berupa ketupat kedis, ketupat sidepurna, bahagia, penyenang, dan tetebus kembang payas. Semua persembahan itu hendaknya juga disesuaikan dengan tempat, keadaan, dan kemampuan dari setiap umat. Dumugi sarwa prani ngemanggihin kerhayuan, kerhajengan ring jagati. Rahajeng dumugi setata kenak rahayu sareng samu.